Setahu kita semua itu Pak Prabowo. Pak Prabowo lah yang pertama kali menggandeng Pak Jokowi, lalu kemudian dibawa ke Bu Mega. Pak Jokowi dan Pak JK dipilih oleh rakyat, diajukan partai politik, terpilih jadi presiden dan wakil presiden. 2014 Pak JK tidak pimpinan Partai Golkar. Jelas ya? Jadi yang mengajukan itu Partai PDI Perjuangan. Jadi tidak relevan kalau Pak JK mengatakan dia yang mengantar menjadi calon presiden atau jadi presiden. Siapapun yang mengantar Pak Jokowi, baik sebagai gubernur dan menjadi presiden, apalagi di situ ada pasangannya Pak JK, tentulah mereka ini dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh Pak JK. Sebentar, saya terusin. Karena saya kira justru Pak JK akan sangat produktif kalau Pak JK silent. Ini begini ya, mungkin Adinda Abdul Haji perlu flashback lagi. Tokoh bangsa, orang akan lihat background beliau ini di 10 tahun terakhir di mana sih? Letak posisinya atau standing position di politik. Karena Pak JK itu mantan ketua umum Partai Golkar. Jangan lupa itu. Beliau ini juga mantan wakil presiden 2 periode dan memang jago. Kita akui. Tapi standing positionnya di mana? 2019 ke 2024 beliau bersama dengan Pak Jokowi, walaupun beliau tidak lagi sebagai wakil presiden, tapi dia pendukung tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Tapi 2019 sampai dengan 2024 kemarin, beliau di mana posisinya? Ada di salah satu cawapres. Ini bukan Pak Jokowi yang menganggap ini sebagai sebuah perlawanan politik, bukan. Bagi masyarakat yang mendukung Pak Jokowi, mungkin bisa jadi orang-orang yang menamakan dirinya relawan ini melihat, oh standing posisi dari Pak JK kan selama ini berbeda haluan dengan Pak Jokowi. Maka muncullah interpretasi-interpretasi yang tidak bisa terkondisi dengan baik. Langsung dihubung-hubungkan. Makanya dibilang orang, selama ini yang datang ke sana itu siapa? Belum lagi misalnya ada bahasa begini. Pak JK bilang, oh itu kan saya yang menjadikan jadi gubernur. Lah orang balik, ada yang nelpon ke saya. Enggak salah Pak JK. Setahu kita semua itu Pak Prabowo. Pak Prabowo lah yang pertama kali menggandeng Pak Jokowi, lalu kemudian dibawa ke Bu Mega. Ini info ya. Alur yang baru ini informasi. Lalu kemudian disitulah masuknya Ahok. Nah, tapi sekali lagi bagi kami siapapun yang mengantar Pak Jokowi baik sebagai gubernur dan menjadi presiden, apalagi di situ ada pasangannya Pak JK, tentulah mereka ini dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh Pak JK. Sebentar, saya terusin. Karena saya pernah juga ketua partai di kabupaten, di provinsi, bahkan salah satu ketua di DPP. Itu Partai Karya Peduli Bangsa. Pimpinan Jenderal Hartono dan Mbak Tutut pada waktu itu. Bahwa siapa yang berhak mencalonkan presiden, pasangan capres-cawapres, kan partai politik. 2014 Pak JK tidak pimpinan Partai Golkar. Jelas ya? Jadi yang mengajukan itu Partai PDI Perjuangan. Jadi tidak relevan kalau Pak JK mengatakan dia yang mengantar menjadi calon presiden atau jadi presiden. Yang benar Pak Jokowi dan Pak JK dipilih oleh rakyat, diajukan partai politik, terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Itu yang betul. Mas Abdul Haji kayaknya udah gatel banget. Gimana nih? Mungkin setelah ini langsung closing statement ya. Masing-masing nanti closing statement ya. Boleh silakan. Boleh. Maksudnya begini, Pak JK itu ingin juga menjelaskan kepada yang dia sampaikan bahwa termul itu yang selama ini memfitnah beliau kan, menganggap bahwa Pak JK ini tidak punya kontribusi. Jadi gini, Pak JK ingin menyampaikan kepada loyalis Jokowi bahwa saya itu juga punya jasa. Ada foto itu ditampilkan, ada yang foto Pak Jokowi ketemu di kediamannya Pak JK, lalu pakai baju kotak-kotak. Ya gitu kan, Pak JK pakai baju safari warna putih gitu kalau nggak salah kan. Itu dia. Nah, maksudnya Pak JK itu datang ke Solo, ini ada wali kota yang bagus nih kayak gitu. Pak JK saja bilang bahwa ini ada wali kota yang bagus. Akhirnya dia yang bawa dulu itu. Ini kan ini foto ini menjadi
bukti tanpa kita harus menjelaskan banyak hal. Dia bisa menceritakan bagaimana dia bisa berbicara bagaimana awal pertemuan Pak JK dengan Pak Jokowi, lalu diantarlah gitu kan, dibawa dulu ke Bu Mega. Bu Mega itu masih mempertimbangkan karena ini kan orang dari Solo melawan, kalau nggak salah waktu itu Foke, kalau nggak salah Bang Yadi, Fauzi Bowo. Didukung itu incumbent loh Bang, incumbent. Bu Mega tidak langsung memberikan dukungan, disurvei dulu. Sambil survei itu Pak JK ya kan, pengalaman dia ini, dia ketemu lah tokoh bangsa yang pimpinan partai pun, salah satunya Pak Prabowo waktu itu kan. Nah setelah itu ada kontribusi Pak Prabowo karena bawa Gerindra, lalu kemudian Bu Mega dengan PDIP-nya kayak gitu. Makanya sehingga artinya ya bahwa terpilihnya Pak Jokowi itu kan memang kehendak rakyat karena mereka yang memilih kan. Tetapi ada jasa beliau yang menemukan gitu kan, Pak Jokowi di Solo ini ada wali kota yang bagus gitu. Diantarlah, dikeliling lah begitu bagaimana menjahit sehingga Pak Jokowi didukung full oleh Bu Mega, Pak Prabowo, lalu memenangkan kontestasi di Pilkada 2012 di DKI saat itu. Dan akhirnya juga sampai di Pilpres 2014, dan Bu Mega melihat bahwa sosok yang pantas mendampingi Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini dari Solo langsung gubernur DKI ini, gubernur DKI belum beberapa tahun langsung presiden. Jadi Bu Mega menilai bahwa tokoh saat itu yang paling pas layak mendampingi Pak Jokowi adalah Pak JK. Karena punya kematangan tadi, pernah sebagai ketua umum partai dan pernah sebagai wakil presiden, pernah punya pengalaman menjadi menteri dan Menko Kesra, sehingga itulah yang menjadi variabel penilai bagi Bu Mega untuk dipasangkan. Jadi gitu. Jadi Pak JK tidak sedang mendiskreditkan atau menilai Pak Jokowi, bukan, tapi beliau juga ingin menunjukkan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa beliau juga punya jasa. Janganlah Pak JK itu dibenturkan atau dituduh, diserang, difitnah. Sudahlah, persoalan kayak gini jangan lagi dibesar-besarkan kayak gitu, calling down kayak gitu. Oke, mungkin lagi seru ya. Saya bisa nggak dikit? Boleh, singkat. Closing statement. Dari Bang Rasman sedikit ya. Saya Seru. ingin sampaikan bahwa itu tadi, ini masalah narasi. Kalau apa yang disampaikan oleh Adinda Abdul Haji tadi dinarasikan dengan bahasa yang terukur, pasti nggak akan begini. Idealnya Pak JK itu bicara begini, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh para pendukung Jokowi, kalaupun dia lagi kurang nyaman, saya punya jasa yang besar untuk menghantar seorang Joko Widodo menjadi gubernur dan bahkan menjadi pasangan saya di Pilpres 2014. Di situ, bukan dengan bahasa saya yang menjadikan. Jadi orang langsung, rakyat kita ini belum terbiasa dia menangkap kalimat bersayap. Hanya politisi yang paham itu. Nah, jadi kalau saya itu, nah barangkali ya titip salam saya kepada Pak JK lewat Adinda Abdul Haji. Sekali lagi, kami dari organ yang independen, dalam hal ini pendukung Pak Jokowi, ya independen dalam pengertian tidak terkooptasi dengan kepentingan apapun. Maka kami berharap dua tokoh bangsa ini, Pak Jokowi dan Pak JK ini, sama 10 tahun ini. Bedanya Pak Jokowi direct, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Kalau Pak JK terpotong dia, yang ke-10 dan ke-12. Nah, jadi dua-dua ini punya pemahaman dan pengalaman memimpin bangsa. Kita doakan semoga kasus ini bisa segera tuntas. Nah, baru untuk saya di WA nih, oleh ada teman saya Nasrani, saya berharap bahwa pemahaman tentang syahid di Kristen itu bisa diluruskan. Karena bagi mereka sebetulnya itu tadi, saya telah menang mempertahankan keimanan saya. Surat Timotius ayat 4 butir ke-7 tadi. Dia menang dalam imannya. Nah, ini nggak ada perang dalam ajaran Kristiani. Bayangin Donald Trump, Katolik. Paus Leo ke-14 itu juga pimpinan Katolik di Vatikan. Bayangin tuh. Begitu Paus mengatakan, tolong hentikan perang, Yesus mengajarkan kedamaian. Apa kata Trump? Trump bilang, saya bukan penggemar dia. Wih,
Ini tidak taat kepada Alkitab gitu loh. Bayangkan dengan begitu Trump bicara, marah umat-umat Katolik di dunia terhadap Trump. Artinya apa? Umat Islam juga. Anda jangankan kepada kami ini, kepada Paus saja nggak tidak patuh. Kalau kita biaranya ini Ketua Majelis Ulama sudah perintah. Begini kata Majelis Ulama kita mesti ikut kan. Ini haram atau halal? Yeah. Nah dia bilang, oh enggak ini halal kata saya, orang saya nggak tunduk sama kau kok. Ini bukan perkara tunduk tidak tunduk, ini masalah satu, Alkitab dinarasikan dengan logika dan dipercaya dengan iman. Maka Pak JK menurut kami agar ini lebih baik dan relevan, tinggal barangkali teman-teman ini sebagai perwakilan beliau untuk menyampaikan kepada publik bahwa Pak JK tidak bermaksud mengusik Pak Jokowi, tidak bermaksud juga menghina umat Kristen. Hanya barangkali dia bercerita tentang pengalamannya. Dan memang Pak JK orangnya memang kita tahu kalau dia bicara memang suka terpotong-terpotong. Ini kan masalah karakter orang. Tapi apa yang dirasakan Pak JK saya dapat memahami. Tapi apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi juga harus dipahami oleh Pak JK dan kawan-kawan. Maka kalau Pak Jokowi tenang, kita berharap Pak JK lebih tenang lagi. Itu saja. Terima kasih dari kami, dari Thank you. organisasi Jokowi Gibran. Yang kami sebut dengan Kami Jokowi Gibran. Kami. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.